Wario, aku Maghrib, istrimu dari masa depan. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Gua Kibos. Gue tuh sih. Di episode kali ini kita bakal ikutin nih film terbaru. Yoi, film terbaru. Spoiler alert. Betul ya, spoiler alert. Buat kalian yang belum nonton, ini tinggalin podcast jelek ini. Boom. Kalian ke bioskop nonton dulu. Nonton dulu karena gue pengen kita semua di sini akan ngobrolin soal film apa? Film Maghrib. Sore istrimu dari masa depan. Istri dari masa depan. Kalau maghrib ente tadi. Dia intro. Ente jadi maghrib memang. Hai, aku Maghrib. Jangan mas. Kasian penonton trauma. Penonton trauma. Sebelum kita bahas filmnya, kita biasa 3 kata buat film ini dulu. 3 kata, oke. Dari siapa? Gampang sih. Mas Tusik dulu boleh deh. Gue. 3 kata dari gue adalah film standar Yandi. Oh iya. Film standar Yandi. Standar baru banget nih. Iya. Standarnya Yandi ini pokoknya. Oke, Lu, Bos. lu gimana bos? Edge of Tomorrow. Mm-mm. Ya, iya kan. Ini cuman ya versi romance-nya. Betul. Oke. Kalau Ente gue bang. deg-degan dan hilang. Dan hilang. Bangun lagi gitu. Sakit jantung namanya mas. Sakit jantung. Banyak nyebat sore. Kenapa sore jadi banyak nyebat? Sore emang gak nyebat. Kan jantung. Ya Ya, udah lupain aja. Premisnya apa sih Mas Tusi? Oke, premisnya film ini adalah tentang si Sore. Ini gue sebenarnya gak mau cerita banyak, cuma ya sesuai trailer aja lah ya. Iya betul. Adalah tentang si Sore. Dia istri dari Jonathan. Ya. Dan dia ini tuh datang dari masa depan untuk dengan tujuan memperbaiki masa depannya si Joe gitu. Yeah. Karena 8 tahun setelah itu Joe-nya mati. Iya meninggal. Joe-nya meninggal gitu. Jadi kayak si Sore nih kayak berusaha untuk memperbaiki gaya hidupnya Joe lah gitu. Agar umurnya gak 8 tahun doang gitu. Biar bisa bareng sama si Sore lebih lama. Begitu, kurang betul lebih. Simpelnya, premisnya gitu, simpelnya sih gitu. S-nya. Case-nya gampang. Gampang banget. Karena Dion Yoko di sini sebagai Jonathan, terus ada Sheila Dara jadi Sore, Jadi di sini. Selin. Dan Yandi Lawrence nggak mungkin kalau nggak ada Nirina Zubir sama Ringo kan. Tapi lu nggak bakal ngelihat mereka di film ini karena mereka ada di mana? Pas di BTS doang. Lu nonton di YouTube Agul Mapsa ada. Ada tim horenya dia. Tim Hore aja mereka berdua Iya, ikut betul, di sini. betul. Tapi di credits ada kok di special thanks kalau lu Iya, lihat ada betul. tuh Nirina Zubir sama Betul. Ringo tuh ada. Ringo. Support Gitu, mereka. gitu. Iya. Mereka cuma ikut yang ke ini. Karena kan yang Finland. syuting di Arctic itu di Finland sebenarnya di Kemi gitu. Oke. Terus tadi satu dulu. Fun fact-nya. Fun fact. Si Yandi. Yandi Lawrence. Dia gak cuma jadi sutradara. Oh iya, Dia jadi hairstylist. karena krunya emang dikit ya di Karena sini. krunya Ya. dikit kan. Harus Minimalis. kirim ke luar negeri. Budgetnya bengkak dan lain-lain gitu. Mahal di budget set sih Mahal kalau menurut gue. mahal banget ya. Ongkosnya visa dan lain-lain. Iya, repot-repot. Waktunya juga Betul, gila betul, udah itu berapa ya. jam Kita masuk ke visual. Visual. Visualnya menarik. Bagian gue. Bagian lo. Wah, Sore ini sangat gimana ya? Gue berani bilang memanjakan mata dari film-film Indonesia gitu. Tadi salah satu kenapa gue bilang film standar Yandi gara-gara secara visual dia oke, bagus dan gue jujur agak bingung juga apakah memang bagus karena bagus di take-nya atau bias di luar negeri. Either way tetap menyenangkan, sangat menyenangkan dan emang visualnya menarik sekali sih. Iya. Untuk wah itu banyak banget yang kayak scene-scene yang decision editing di scene terakhir yang tiba-tiba apa sih kumpulan Recall momennya gitu. mereka Palase. itu sangat menyenangkan. Terus juga Keren ada negative shot yang pas dia di Sorenya munculnya cuma di kaca yang Oh, pas iya, lagi nyiapin baju buat Just, si Joe. iya. Ada negative shotnya, terus juga ada gimana ya, menyenangkan sih. Puas. Memanjakan banget di mata. Memanjakan. Dan sangat debatable juga kalau misalkan bias gara-gara di luar negeri. Karena Karena menurut gua shot Joe baru bangun di kapal
Oh itu bagus. Itu Oh, iya, bagus itu banget. bagus banget. Ya, kita nggak tahu dia di mana gitu loh. Iya. Itu bagus banget tanpa harus Dalam ngeliatin ruangan. landscape si Mhm. kota dan lain-lain gitu. Benar. Terus masuk ke Enggak, Ada tapi tadi kan kan di luar negeri. Emang Iya. di mana sih tuh? Di mana aja? lokasinya. Lokasinya tuh ada yang di Kroasianya sendiri, Mm-mm. terus ada Di yang Zagreb ya berarti ya. terus ada yang di Itali, Heeh. terus ada yang Italia di itu berarti apa ya? Rumahnya. kayaknya rumahnya kayaknya. Oh, rumahnya deh. deh. Kurang tahu Oke. cuman Terus secara soalnya infonya itu kalau kita cari di Google ya dia agak nyampur sama Sore web series. Oh ya buat Oh. kalian yang belum tahu, Wah, Sore ini wah. diambil dari web series. Sebelumnya Iya. itu ada web series punya 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Iya. Itu sama 8 tahun lalu. 8 tahun yang lalu. 2000 Cuman berapa berarti? 2000, 18. Iya. Enggak lah. 17. Iya 17. 17. Lama banget deh. Itu sama Dion Wiyoko juga yang jadi Jonathan, cuman sorenya tuh yang Tika. mainin Tika Bravani. Iya. Gitu. Itu dari itu agak nyampur tuh infonya. Jadi yang masalah Italia ini gue kurang yakin sebenarnya. Cuman yang pasti tuh ada di Kroasia dan di Finland di Iya, Kemi betul. gitu. Dan di Jakarta. Soalnya ada Dan di di Jakarta. Tebet Eco Park. Iya, udah kompak lu selatan Lah, banget deh udah. Di Tebet ini mah lari. Lari. Jadi dia pelari culture nggak bang? Dia belum pakai Strava. Enggak, belum ya. Belum. Biasa aja berarti. Belum naruh kamera di kulkas Alfamart belum. Belum. Ya nggak tahu dia kurang culture larinya. Gua nggak lari soalnya. Ada trennya naro Oh ada dalam ya. kulkas tutup tumbul ntar ada map Strapanya. Gitu. Canggih, keren. Oh, jadi tempat-tempatnya tadi itu ya. Iya, lokasi-lokasinya dipakai itu. I see. Dari info yang sedikit. Sedikit karena Iya, kalau di iya, Google tuh sedikit. Yang banyak ya dari podcast Iya, yang mereka promonya bikin lah. banyak. Promo-promonya itu baru banyak infonya gitu. Terus bahas audionya kali ya. Ya boleh, tapi sebelum masuk audio gue mau ada yang gue tanya nih masalah visual. Apa tuh? Apa itu? Jadi gue sangat notice ada perbedaan yang signifikan pas mereka di Kroasia, di Kemi dan pas di Indonesia. Nah, Asumsi gue adalah dua kemungkinannya tuh di antara emang color gradingnya sengaja dibikin kayak gitu sama Yandi, Oke. atau efek mataharinya emang beda karena orang-orang kan bilang matahari luar sama matahari kita beda tuh cahayanya. Yes, gitu. emang Kalau beda. menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue tuh tadi gue notice juga soal itu. Kenapa gue nggak agak kurang setuju bahwa yang di Jakarta itu berbeda banget sama yang di luar. Karena kalau gue ngelihat color grading yang sebenarnya paling gampang nyari color grading nyamainnya tuh dari shade hijau di daun, di rumput. Oke, ya. Oke. Sebenarnya shade hijaunya tuh agak mirip. Maksudnya nggak begitu jauh, nggak Nggak yang kayak jomplang ya. emang sengaja dibuat beda. Ini tuh ya emang ya Karena mataharinya maksimalnya beda aja segini. ya. Iya. Iya. Karena ya tadi ketinggian matahari kita tuh nih jalur matahari dari terbit sampai terbenam Iya. di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh beneran kayak 90 derajat gitu guys. Di atasnya. Jadi kalau jam 12 tuh Rata-rata. beneran ada di atas kepala kita kan. Bayangan kan rata Bayangan di tuh. bawah rata. Sedangkan kalau misalkan gue tuh pas itu pernah lihat ada fotografer gitu ngebahas matahari bedanya di Indo sama di Jepang. Oke. Ini kita ngambil Jepang ya. Di Iya. Jepang tuh dia tuh naiknya nggak yang surut, Tapi nyerong. dia tuh miring gitu loh. Oh. Jadi dulu 12 siang tuh bayangan tuh miring. malah nyampi. Jadi enak. Jadi iya, kayak iya, iya. mata lu apa segala Iya, macam. Di Eropa kan juga kurang lebih sama gitu. Dia nggak di ekuator kan. Iya. Jadi jalur mataharinya pasti lebih miring. akhirnya secara warna pun Berbeda. Iya. Jadi menurut gue emang ya beda lokasi aja Iya. jadinya gitu. Jakarta kan gersang banget. Tebet. Di Tebet terutamanya. Di mana silo pantulan kaca-kaca gedung ya Allah, Astagfirullah. gedung mandiri no. Kacau banget. Pak panas Pak Sudirman demi Allah dah. Gitu. Iya. Itu jawabannya Oke. Tok. Mungkin gue lanjut ke audio kali ya. Boleh Audio, banget, boleh banget. sound effect. Wah Yandi emang ya. Hmm. Gue gara-gara Hmm. sore. Gue tuh sebelum ini nonton filmnya Yandi tuh cuman JSDF sama Keluarga Cemara. Iya. Nah, terus akhirnya nonton sore kan. Gara-gara. Satu kakak 7. Nah, itu akhirnya tuh. setelah nonton sore, gue nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Soalnya udah di Netflix kan sekarang. Udah Udah Titi ya. udah ada di OTT, jadi gue nonton. Kayak, soalnya dulu gue inget alasan gue gak nonton karena gue kira ini tipikal film kayak Filosofi Kopi, NKCTHI. Dan gue Iya. rada males lah sama film kayak gitu. Dan gue belum kenal Yandi Lawrence saat itu. Oke. Gue belum tahu oke. dia siapa gitu. Tapi setelah sore gue nonton, gila bagus banget. Dan akhirnya gue explore Yandi Lawrence agak banyak kan. Sampai gue nonton, dia pernah bikin short film di YouTube ada namanya One An, itu tentang kakek nenek Cina gitu. Wah, keluarga. itu. Itu juga manis banget. Nah
yang gue notice persamaan dari semua film dia adalah dia nggak pernah main-main masalah audio. Oke. Dia tuh selalu formula yang kita denger di kemarin pembahasan kita sebelumnya JSDF, jatuh cinta seperti di film-film. Itu pemakaian sound effect di sini sangat detail. Ya contoh paling tebel mungkin yang pasti semua orang sadar gitu. Suara deg-degan yang ada setiap sore mau reset. Mau ini aurora merah juga ya. Iya, Pas pas aurora merah dia juga kayak gitu. Pokoknya itu selalu ada deg-degan sebelum dia reset kan, sebelum mimisan tuh selalu ada deg-degan itu. Itu kita sangat berasa dan kita benar-benar dikasih tahu, oh kalau lagi deg-degan berarti mau reset. Nah, kayak gitu kan. Itu dikasih quote itu sangat kuat gitu. Terus pemakaian bara suara di sini sih, lagu-lagu bara suara. Wait, bentar bos. Silahkan. Kalau ngomongin bara suara dan musik-musikan, Belum, gue mungkin mau buka dikit karena di sini bara suara yang gue notice ada 2 lagu ya, Pancarona. iya, Pancarona sama dalam waktu. Terbuang dalam Dalam Lupa waktu. judulnya apa? Iya. Iya itu terbuang dalam waktu 2 itu gitu. Dan yang terbuang dalam waktu ini ada 2 versi kan, di sini ada piano Iya, sama yang Ada yang full, versi bener-bener aslinya. full. Itu jadi video klipnya bara suara bisa itu. Ya lagi bener. Tapi video klipnya udah bagus juga. Bagus banget gitu. Gue malah belum nonton video klipnya. Ada bagus. Dan bahkan sebelum ya gue akan memberi panggung ke Tusik untuk audio masalah bara suara karena orang ini suka sekali gitu. Gue Sebelum bukan masalah audionya, tapi gue suka buat bara suara. Gue suka buat bara suara dari gue SMA. Lama. Gue suka album pertamanya, gue suka banget. Terus album kedua keluar, ini kan album ketiga nih, Jalanan Sadra. Di yang terbuang dalam waktu tuh ada di album ketiga, Jalanan Sadra. Oh iya. Dan menurut gue udah dengerin album ketiganya, adalah kayak sehari itu kayak gue full, gue coba pengen Jalanan Sadra gitu. Pas itu tuh belum nyantol di gue, belum nyantol. Belum kena. Cuma kayak oke, enjoyable. Cuma nggak yang nyantol amat. Cuma ketika nonton tuh kayak di pairing sama visualnya Mas Yandi. wait, mantep banget. Bagus banget. Mantep Sangat banget. memuaskan dan Effortnya berdiri. Karena bagus banget. menurut gue ini lu gue nonton 2 kali. Kita semua nonton 2 kali. Kita semua nonton 2 kali. Menurut gue kalian tuh, gue nggak tahu sih ngapain lu nonton reviewnya sampai sini kalau misal belum nonton ya. Cuman kalau misalnya kalian belum nonton, pilihlah bioskop yang bagus karena experience kedua kita dapat bioskop yang studio kecil dapatnya itu kayak gue secara audio tuh notice kayak aduh kurang banget gitu dari experience gue yang pertama emang dapet yang studio gede proper udah yang Dolby Atmos dan bla 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 lah udah bagus gitu. Mantep ya. Itu mantep banget gitu. Pas dapet audio yang jelek dikit jadi kayak aduh kurang nih karena nggak nendang gitu. Bara suaranya tuh kayak nggak ada baranya, ngerti gak sih? Betul. Suara aja. Jadi sekam doang deh. Iya. Itu masalah audio. Oh iya, masalah audio tuh gue sangat notice. Ingat gak yang terakhir setelah sebelum acceptance? Tapi kan waktunya makin cepat. Ada yang paling terakhir banget sebelum yang dia baru bangun langsung gelap tuh. Oh iya. Itu kan deg-degan lagi kan karena mau ulang lagi, mau reset lagi gitu kan. Itu deg-degannya si Sore di sini, si Sheila Dara di situ. Itu BPM ya sama scoring yang naik sama. Itu gila tuh keren banget. Gitu sih. Gue ngerti itu kayak jadi deg-deg yang dari awal kita udah dikasihin kayak ya tiap ini pasti reset gitu. Tapi di situ deg-deg scoring naik BPM sama terus mulai on beat dua-duanya terus habis itu mulai hilang kan gara-gara scoringnya lebih gede suaranya terus reset tuh di salju yang di kapal langsung di salju ya. Iya, bangun tidur. Wah, itu menurut gue tuh gila Yandi bener attention to detailnya tuh. Dan justru kalau sorry ya balik lagi ngomongin soal bara suara ini tuh gue agak gimana ya agak bingung gitu kayak karena jadi buat gue jadi permasalahan telur atau ayam duluan. Karena terbuang dalam waktu kalau lu baca liriknya itu tuh ini tuh film sore banget. Iya. Sedangkan film sore ketika Jalanan Sadra sudah naik itu tuh dia ya udah mulai udah mulai produksian gitu. Gue kemarin tuh lihat ada breakdownnya dari bara suara lah. Kalau yang dari gue lihat dari bara suara dia bilang mereka tuh bikin lagunya dulu, terus sebelum mereka rilis itu tuh ada dikasih dengar ke Yandi Lawrence. Jadi ada sedikit dipersiapkan satu albumnya. Terus kayak Yandi Lawrence tuh kayak kecantol sama
sama si Terbuang Dalam Waktu. Terus kayak ini bagus gitu. Terus jadi kayak Incut deh. jadi kayak gue mikirnya apakah nggak mungkin dong dia bikin Sore Gara-gara cuma lagu. buat bikin satu lagu. Berarti emang Too kayak much. jodoh aja. Itu jodoh banget, jodoh banget, ya. bagus banget. Dan kayak lu selesai nonton filmnya, lu dengerin lagunya, lu baca liriknya, lu pahami. Ini tuh emang kayak lagu ini emang dibuat untuk sore, rasanya begitu. Padahal udah dibikin aja gitu. It just like click. Gue So tiap good. denger Kalau terbuang, misalnya- apa? gue tiap denger Terbuang Dalam Waktu, muka Sheila Dara langsung ada di otak gue sekarang. Nah, Dan kalau misalnya video kan juga mau nah. emosinya sama buat gue deh. Oh ya, Karena kayak yang ini kan ngulang-ngulang nih, berusaha memperbaiki hidup si Jo gitu. Kalau di video klipnya tuh gambarannya lu jadi anak gue tapi lu udah gede. anak lu gue nih. Iya, gue bapak lu. Gue bapak lu nih. Hai nak. Enggak. Lu jadi anak gue tapi lu udah gede. Nah gue tuh udah tua banget. Tapi di video klip awal penggambarannya gue sebagai anak kecil lagi. Oh, ya karena kan teorinya Makin orang tuh makin tua makin jadi kecil lagi. Nah, Iya. Sampai sampai ada satu scene si anak kecil ini ngaca. Di pantulan kacanya itu orang tua. Oh, dia baru sadar Dan di dia mana? udah tua. Bapak-bapak ingatku kalau orangnya sama deh. Bapak-bapak yang di film short movie-nya Yandi. Di One An. Iya. Yang Bapaknya juga sama. yang jadi driver di film fotokopier juga. Iya. Iya, orangnya sama singkat gue. Oh, Orang sama iya. dia. Gue apa kayak Iya, apa iya. yang mobil ya Iya, itu. iya. Itu. Iya, iya. Ngomong soal emosi, film ini wow. Oh, Enggak, kalau ngomongin emosi nih. sorry ya. Yang berhak ngomong dia doang menurut gua. Dia berhak memang. Cuman Berhak deh. Gila. kalau lu mau tahu seberapa kerennya Yandi Lawrence ngaduk-ngaduk emosi, lu nggak usah nonton sore, lu nonton yang tadi gue bilang. Lu cari aja short film by Yandi Lawrence di YouTube. Itu bakal muncul paling atas. Itu tugas kuliah dia pas dia masih di KJ. Namanya One An. Itu durasi cuma 20 menit. Cuman gila itu benar-benar short movie yang semua weakness itu bisa jadi strength-nya dia. Dan disitulah magicnya Yandi Lawrence menurut Lu gue. dibawa masuk ke dalam 20 menit itu gila. Nah, kita Ngomongin di film sore yang 2 jam gitu yang sekarang. 2 jam Yang ya. 2 jam nih. Apa yang lo rasakan Anjing ini menonton? film. Nonton dua kali merinding. Gue nonton 2 kali, dua-duanya merinding dan gue nangis. Kayak aduh si hopelessnya si sore ngomongin mas-mas ngeyel nih. Disuruh lu mati 8 tahun lagi, ayo nurut sama gua. Susah banget. Nggak mau berubah. Gak mau berubah gitu. Dan itu prosesnya panjang banget anjir. Gimana ya ngegambarinnya ya? Ini tuh lu beneran jadi Sheila Dara. Capeknya tuh kayak ada satu scene di mana Sheila Dara bangun lagi kayak harus mulai dari awal lagi ya. Itu kayak di perasaan gua kayak anjing dia udah beribu-ribu kali ya kayak Jadi gitu. ngomong aja pas ditanya umur kamu berapa? Ya mungkin 100 gitu. Iya. Itu aja kalau dibagi nih per attempt nih, per Iya. dia nyoba itu seenggaknya 3 hari. Iya. Seenggaknya 3 hari. 3 hari 100 Kali. tahun itu ada 365 hari kan. Berarti Iya. 1 tahun ada 365 Iya. hari kan. Kali 100 tahun berarti ada 3000 banyak banget pokoknya. Pokoknya nih 100 tahun lu bagi 3 hari. nah itu jumlah attemptnya belum Si sore. sore. Iya. Salah, rumusnya gini. 100 tahun lu ubah jadi hari dulu, lu bagi 3. Itu totalnya. Itu total berapa kali dia nyoba? Jadi kebayang capeknya gimana dan ngurusin mas-mas ngeyel ini karena kayak gaya hidup dia sangat buruk. Dia jadi fotografer, sering begadang buat baca-baca bukunya dan referensi, ngedit-ngedit, terus juga kerjaan dia mabuk dan merokok gitu, cukup kencang lah. Di awal-awal sih tuh banyak dia ngerokok mulu kerjaannya, paru-paru baja gitu orang. Cepur asli. Di Arctic coy, dingin. Pas si Radara datang tuh dia si Jo ini kaget kayak lu siapa gitu. Akhirnya si sore ngenalin diri sebagai kayak gue istri lu dari masa depan. Dikasih tahu nih clue-cluenya kayak si Jo kan nggak percaya, tiba-tiba ada orang ngaku gue dari masa depan jadi istri lu tahu gitu. Dia berusaha meyakinkan si Jo dengan cara kayak tanya apa aja ke gue tentang lu, hal yang orang-orang lain nggak tahu gitu, dan dijawab semua sama si sore. Sampai ada satu scene tuh salaman ikonik tuh yang akan ditarik ke belakang Di akhir. di akhir akhir. kayak janji mau nurut sama gue gitu. Iya. Sore ngomong begitu dan akhirnya salaman. Apapun
apapun. Apa? Iya. Tapi Apa? kalian misalnya kita nggak tahu di masa depan ini amit-amit aja ya gitu. Kalian punya pasangan yang akhirnya meninggal, terus kalian punya kesempatan kayak Sore. Apakah kalian akan seperti Sore gitu, seperti sekekeh Sore? Paling gue 15 kali ya. Mas cepet banget nyerahnya. Iya, males banget. Cepet banget. Gue manfaatkan ke hal lain sih. Bitcoin. Cabut. Ya kan ngulang lagi Faktor Mas. ekonomi jadinya bukan kesehatan. Emang pengen nyerok. Gak gini. Pengen nyerok warisan. Nggak gini. Kan Sore kan mundur gara-gara Junya mati. Iya. Berarti kalau dia mundur gara-gara Jatuh miskin. Lu bayangin seberapa hopeless Sore ngadepin Mas Jonathan yang sangat ngeyel, disuruh berhenti ngerokok susah, Minum disuruh berhenti minum susah, makan sehat juga susah, terus disuruh begadang. tidur normal, olahraga itu susah. Ada satu scene di mana Jonathan nih ngomong kalimat yang pria dewasa banget. Gak ada yang bisa ngatur gue sekalipun istri gue. Lu bayangin, lu udah hidup ratusan tahun, balik ke satu cowok nih yang di masa depan akan menjadi suami lu berusaha memperbaiki hidup dia agar umurnya makin panjang. Dia ngomong begitu, sakit hati gak lu? Terus masih mau nyoba lagi. Masih mau nyoba lagi kayak. Ya tabah banget sih. Gue kayak sakit hati gue dari Sore. Tapi masalah itu ada yang kemarin sempat lewat di Twitter gue, ada yang mengkritisi memang. Kayak menurut ada orang yang menganggap ya naif banget nih Sore kayak gini, nggak mungkin ada orang kayak gini lah, dia nggak setuju terhadap Sore dibuat seperti itu, terlihat begging banget terhadap cowok kayak gitu. Dia merating Sore film ini jelek lah di pandangan dia mungkin ya, gara-gara itu gitu. Gue ada sedikit setujunya, tapi gue memilih menonton film ini sebagaimana filmnya aja sih. Iya, mengartikan konsep filmnya saja, nggak usah ditarik ke dunia nyata. Iya betul. Iya. Gitu. Emang harusnya yang di layar kaca tetap di layar kaca saja. Ya maksudnya kan ya film itu kan escape kita. Iya. Yang lo ambil sebenarnya bukan semuanya dan lo artikan ke bawah, lo bawa ke real life, tapi ke poin-poin apa pesan yang mau disampaikan. Gitu. Oke, gue ada menurut gue ada yang menarik gitu. Gara-gara gue kayak sepertinya gue melihat tweet dan pembahasan soal itu, diskursus soal itu. Gue juga pun sebenarnya dari pas pertama kali gue nonton kayak ini Sore tuh sangat amat kayaknya kecintaan banget ya. Iya. Gitu. Cuma akhirnya kan dikasih lihat kan dia yang ketika dia cabut dan dia jadi fashion designer gitu kan. Itu kan menurut gue udah cukup kayak rupanya Sore nggak segitunya kok. Dia ada menyerahnya ada juga ujungnya. Dan akhirnya kayak udahlah gue ngerjain buat gue aja. Gitu kan. Tapi dari diskursus itu di internet di kepala gue kayak apakah filmnya works apabila dibalik, yang begging cowok, yang ngeyel cewek. Gue sempat kepikiran itu. Nah ini menurut kalian gimana? Apakah kalau misalkan menarik sih. Joe suami dari masa depan, tapi jujur kalau intronya ada cowok itu bahaya. Itu kayaknya mengerikan. sama waktu nih ya. Sama waktu dia dirasanya kagak di kasur demi keamanan bersama kan. Bahaya kan, mengerikan. Cuma enggak oke lah, tapi maksud gue apakah tetap works gitu loh. Tapi tetap freak sih. Misalnya risetnya tidak di rumah nih. Misalnya dia sudah di coffee shop misalnya. Si Sore dia sudah di coffee shop, tiba-tiba ada Joe datang kayak gue kenal lu karena gue suami lu dari masa lalu. Kayak lu siapa? Kalau cowok yang lakuin itu satu, terus habis itu creepy. Coba lu tanya gue apa aja, dia tahu creepy. Kalau dibalik situasi menurut gue emang lebih jadi kemasalah ya. Makanya nggak jadi lucu. Gitu. Film ini ada tapi sebenarnya either way juga sebenarnya sama-sama creepy. Maksudnya equally creepy, ngerti gak sih? Tapi gimana ya? Simpelnya menurut gue gini sih kayaknya. Cowok lebih punya pertahanan yang lebih kuat kayaknya kalau misalnya diserang sama cewek, timbang cewek bangun tidur diserang sama cowok gitu. Iya. Itu lebih. Itu kan kalau main intro. Secara stigma kalau lu bangun tidur tiba-tiba sebelah lu ada cowok nih, lu sebagai cewek panik pasti bawaan lu. Gitu. Kalau cowok ya itu kayak ekspresi Joe, bingung dia. Bingung aja. Panik juga sih. Panik terus otak pertamanya kan di prank dia gara-gara punya teman Carlo kan. Dan konteksnya malamnya ulang tahun. Di prank.
Tapi kalau misalnya sore yang kayak gitu, wah anjing, gue mau diapain? Gue habis diapain? Iya, gue habis Iya, diapain. bisa jadi. Iya, Itu Bisa masalah diapain. pasti tuh di situ. Tapi menariknya di film ini Yandi Lawrence memakai formula yang sama, Yaitu Oh iya. membuat cowok-cowok kesemsem. Iya, iya. Di saat Mas Jonathan mengantar Ibu Sore membeli pakaian, Ibu Sore keluar dengan dress oranye kali Sundress. ya, gitu deh. Itu kayak cocok apa lucu ya? Lu kan Cocok. cocok nggak? Aku cocok Cocok gak dia kayak. Terus Mas Jonathan cuma kayak senyum. Ya, gitu. Iya. Itu formula yang dipakai di film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dipakai Iya. lagi di sini. Dipakai lagi. Kalau jatuh cinta seperti di film kan kayak manis gak? Iya. Di sini cocok. Dan dua-duanya dipakai di Jatuh Cinta seperti di film-film tuh. Ditanyain kayak gitu. Satu lagi tuh di Jatuh Cinta seperti film-film ditanyain kayak, nulis film tuh gimana? Di film ini Sore Jonathan lagi baca buku kayak, kamu lagi baca buku apa gitu. Terus kayak si Sore nyamperin kayak sambil dengerin gitu. Gue cowok tuh, Bro. Bro, gitu. that's peak bro. Iya. That's peak bro. Yandi ini emang tahu God banget damn. caranya dia. Gak Tahu ada deh. bro. Ngerti Dia ini cuy ngebuka apa namanya? Cheat code anjir. Itu gue yakin kalau Cheat code aja. kamera bioskop yang apa red velvet sih? makanan. Kenapa jadi makanan? Mas Apa? lapar. Apa yang Infrared. infrared gitu? Ah. Jauh banget. Gue cuma dapet rednya Astagfirullah. doang. Gue cuma dapet red doang. Kamera jadi kue. Enggak, itu kalau misalkan kamera dipublish ke umum gitu, itu pasti banyak cowok-cowok senyum semua di sini tuh. Yakin banget gue. Sela darah lagi. Hancur Aduh. banget gitu. Gak usah di situ deh. Apa? Dompet sama HP jangan lupa. Iya, Dari bawah, gemes sekali, gila. Itu gue rasa gak ada yang bisa bantah kalau sini tuh gak gemes. Gemes. Itu Gemes banget. lucu. Terus secara acting, Pemilihan aktor juga si Sheila Dara sebagai Sore tuh, wah menurut gue Bagus cocok banget karena kan karakter Sore di sini memang cewek yang tipikal yang lucu kayak gitu. dan adem. Jadi tenang cocok gitu. sama Sheila Dara gitu. Ya Tika Berivannya juga cocok sih, cuman Gak yang karena gabruk Cuma secara tipikal kan tadi gue sempat nonton yang satu movie yang seri. Sore, yang web series gitu. Eh, Lumayan beda sih. beda. Secara karakter Sore yang di di- web series tuh beda. Itu Lebih kayak tegas. lebih tegas, lebih agak beringas gitu. Yang di sini tuh lebih kalem, tenang, mature gitu. Kalau Itu yang sudah Tika, dewasa. yang Tika justru lebih mature menurut gua secara perawakan ya. Cuman kalau Sore tuh lebih kalem. Kalem ya. Ya. Sore apa? Si- Sheila Dara. Sama-sama sore lagi Ini momennya. sama-sama Sore kan. Iya bener. Gitu. Kalau dia New York ya udah dia New York aja dua-duanya gitu, beda tahun aja. Tapi cara mainnya beda sih menurut gue. Ya 8 tahun kalau skill Iya. acting sama sih. Setuju. Masalah sih menurut gua. Setuju. Scene favorit lo apa deh? Itu favorit gue. Iya. Gue di bagian akhir tuh bukan salaman. Yang mana? Kalau yang salaman tuh semua orang pasti akan sepakat. Iya, iya. itu juga termasuk. Scene favorit gue tuh malah di bagian akhir di mana Sore pertama kali bangun dan temu sama Jonathan. langsung yang balik pertama ke masa lalu. kalinya. Iya, pertama kalinya dia balik ke masa lalu. Mhm. Bangun setelah dia balik ke masa lalu tuh menurut gue kayak itu scene favorit gue, sangat emosional. Karena dia bisa ditinggalin suaminya, tiba-tiba dia bangun sampingnya suaminya tanpa babi ibu. Dia pun bingung ngerespon kepala dia sendiri. Mungkin dia cuma langsung meluk dan nangis. Iya. Menurut gue tuh kayak itu gue kena di situ sih jujur. Kena nih. Lu di situ netes tuh gara-gara itu. Netes gue kena gara-gara itu gue. Iya, kita tadi selesai nonton kayak "Lah, nangis. nangis. Gue ngeliat dia nangis. lagi. Terus sebelah lu kan orang lagi. Iya. Dia nangisnya lebih banjir. Gue kena di situ jujur aja. Oke. Lalu lu? Gue ya pasti jelas yang salaman itu apa Flashback semua. apa ingatan-ingatan dia. suara naik itu jelas satu. Tapi satu lagi tuh gue suka banget scene yang ini yang pas pertama kali si Joe sama Sore itu mau nyamperin bokapnya Joe. Tapi yang pertama kali banget. Kan mereka ngelewatin kayak pasar gitu kan. Iya, pasar bunga. kaget gitu. Yang banyak bunga-bunga kan sih? Iya banyak Kaget. bunga. Terus ada orang nyanyi tuh. Iya. Terus dia pakai alat ya kayak alat musik all Mesin in one besar gitu. gitu, iya, mesin Keren besar. banyak banget gitu, bisa menghasilkan suara sangat banyak. Terus dikasih permen si Sorenya. Menurut gue scene itu
sangat manis karena itu momen acceptance-nya awal-awalnya si Joe gitu lah. Oh iya. Kayak oke, gue pengen ketemu bokap gue gitu, dan di situ Sore menuntun Joe kayak Temenin. itu apa ya? Gue ngelihatnya tuh sangat kena lah ke emosi gitu, kayak anjing yang satunya akhirnya bisa berdamai. Misi gue ntar lagi selesai. Iya. Yang satu berdamai. Oke, gue bakal ketemu bokap gue. Gue harus hadapi kebencian ini gitu. Gitu. Iya, oke. Menarik. Menarik. Kalau lu? Scene favorit gue dari film ini itu kayaknya ada dua. Satu Boleh. itu Menarik sih. Satu itu ketika si Joe Iya. menggunakan Mamiya RZ67 memoto Sore di pinggir pantai. Aduh. 120 mili filmnya. Aduh. Dia kayaknya pakai Editor Kodak banget. deh kayaknya. Feeling gua analog. Mainan dia udah emang. Ngerti gue, ngerti. Iya udah. Itu kameranya Mainan seksi dia. banget sih. Tapi gua Ini akui scene yang menarik apa kamera yang menarik? Oh enggak, tapi maksudnya karena si kameranya ada di sini. Iya, itu itu kan kan- menarik jadi buat dia. Iya. terus kayak shot dari atas ngasih lihat ininya. Si Joe-nya kan sebenarnya lagi ke setting gitu kan, kayak gue pengen moto ini, tiba kayak burut is Itu lucu, Bro. lucu banget itu. bro. Enggak, tapi kayaknya kalau misalkan kalau gua nggak kecintaan kayaknya kayak sana misi dulu nih kalau lagi moto. Ganggu. Nah, geser dulu. Tapi salah darah bro, kayak Iya, nah maksudnya scene itu tuh manis sekali, manis sekali. Sama Iya, manis banget. satu lagi tuh scene favorit gua adalah ketika mereka habis olahraga duduk-duduk di Pohon. bawah pohon. Aduh. Itu tuh apa ya? Yang dari scene itu tuh yang gua rasakan ininya sih damai. ya. Kayak Gue mau ngambil itu sebelum tadi. oh iya, Iya. karena setelah dan sebelum itu tuh semuanya tuh kayak gubrak gitu loh. Cuma itu tuh kayak menurut gue tuh kayak tengahnya, Iya. tengah dari semua speedrunnya si checkpointnya. Sore ini nih. Iya. Iya, si di bawah pohon tuh kayak tengahnya, dan yang kayak emang kok aku bisa ya nikah Suka sama 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 kan. kamu tuh si Sorenya kan bilang kayak nanti Betul. kalau misalkan udah suka Nyesel. nyesel lo gitu. Itu kayak bro. Berarti itu di bawah pohon yang pertama ya? Iya, yang habis olahraga. Karena di belakang ada lagi. Iya. Sama-sama di bawah pohon. Beda konteks. Kalau di Beda, belakang kan beda. buat ngajak Joe ke bokapnya. Nah itu gue suka yang itu malah. Hmm. Karena si Ladara menyadari bahwa dia nggak ada bedanya sama pacarnya si Elsa, Joe, Elsa. iya sama Elsa di saat itu, karena tugas dia cuma buat ngegantiin dan nyuruh-nyuruh buat ngatur-ngatur loh. Iya, iya. Akhirnya dia memahami kayak gimana gue mau berhasil kalau gue cuma ngegantiin peran Elsa doang yang buat ngatur-ngatur gitu. Terus dia ngerubah caranya dan udah dia nggak punya tuntutan apapun. Kayak duduk itu terus kayak si Joe-nya malah curiga, lu punya rencana apa lagi nih? Terus si Sorenya kayak ngomong nggak ada apa-apa. Udah gagal semua. Ya, udah gagal semua juga. Kasian banget. Itu tuh apa ya, hopeless tapi gemes. Kasian. Kasian. Itu gimana ya perasaan Joe yang habis salaman itu kan, semua kemungkinan itu kan, semua attempt-nya Sore itu kan ada kan. Iya. Dia gimana ya rasanya, kayak gila salah banget gue ya. Tapi kan masih Berapa juta kali dia. iya, tapi kan Itu dia kayak momen Doctor Strange yang itu kan. tapi si Joe kan nggak punya ingatan soal Punya itu. itu kan langsung pas yang salaman itu kan dua-duanya jadi punya Yang ingatannya. terakhir, Oh yang terakhir. yang Gue kira terakhir. yang pas dilihat di awal itu lu Enggak. sama gue. Yang pas yang terakhir itu Joe pasti sangat bersalah banget itu. Habis itu makan output aku sepelukan. iya, Iya. langsung nangis. Iya. Itu kan scene favorit ya. Scene favorit. Habis itu nggak usah PDKT lagi berarti ya. Habis salaman itu mereka Iya, langsung nikah, udah kenal. Langsung dia Kenalnya ratus tahun udah. dari semua muanya dia udah. Lo ada menurut lo ada yang ada kekurangan gak sih dari film ini? Ada. Gua ada juga lagi. Gua ada tapi kayak nggak gimana Dari Kibos dulu. Gua ya ini salah gue sih, karena gua ngelihatnya kacamata orang yang suka nonton film superhero tadinya kan. Oke. Gara-gara Kenapa ke sana? gini, Jauh banget. awalnya gue tidak melihat seperti itu. Oke. Pas gue dapat konsepnya, oh Age of Tomorrow nih, oh Oke. multiverse nih, oh Oke. time travel nih gitu. Pas dapat konsep seperti itu, otak gue pertama langsung nyambungin science fiction dong. TVA-nya Marvel kayak gitu-gitu kan, apa Flashpoint-nya The Flash gitu di DC. Ya gue menghubungkan logiknya seperti itu gitu. Tapi gara-gara dihubungkan logiknya seperti itu,
jadi filmnya tuh jadi nggak make sense gitu. Yang padahal harusnya gue nilainya nggak seperti itu salah menurut gue. Iya, Karena iya. masalah science di film itu memang ada dua. Ada yang ngincer realistis, yang dibikin-bikin atau emang realistis kayak ya superhero tuh biasanya mereka berusaha realistis tapi dibikin-bikin sendiri lah teorinya. Iya. Mereka berusaha menteorikan apa yang terjadi di filmnya gitu. Iya, iya. Sedangkan kalau di film kayak Sore ini itu tuh magis aja, magis aja udah kayak lu nonton ini tuh Nggak ya perlu udah lu nggak perlu lu pertanyakan gitu. Cuman ya menurut gua kayaknya bagus deh kalau kita dikasih tahu kenapa Sore punya kekuatan itu gitu. Itu aja. Tapi menurut gue itu sama sekali tidak mengganggu experience gue. Tapi kalau ngomongin kurangan itu gue. Oke. Kalau Gue di bagian akhir juga minor sih. Mas-mas operator lampu. Proyektor. Gue sebel banget kenapa dia kaku banget ya actingnya. Itu budget terakhir kayaknya. itu krunya kayaknya. Krunya kayaknya. Maksud gue kenapa nggak Mas Yandi aja sih yang masuk di frame gitu loh. Cameo ya. Iya. Jadi kan Stanley. Nggak perlu ngebudgetin buat diri sendiri kan. Nggak timbang sih. Apa ya? Itu kayak sebelumnya ya. Itu kan di bagian akhir. Sebelum dikasih acting yang menurut gue gila banget, ngebangun emosi dan lain-lainnya tuh sangat bagus, sangat solid. Di akhir tiba-tiba ada mas-mas depan laptop teknisi. Actingnya kaku, bahkan cuma ngeliatin Joe aja kayak canggung. Males gue. Malah di ending tempatnya kayak kenapa sih lu situ? Mas-mas figuran di akhir no offense ya, cuman kayak gitu. No offense, ya mungkin dia juga bukan profesional ya gitu loh. Dia bukan aktor mungkin Tapi sorry banget mas, kayaknya yang lain deh gitu. Itu lo. Itu gue, itu doang lah. kekurangan gue. Iya. Gimana sih? Kekurangan gue ada 2. Apa? Gua jujur tidak begitu srek sama endingnya yang dikasih mereka pelukan dan ada flashbacknya. Menurut gua film ini, ya maksudnya siapa gue bukan Andy Lawrence. Iya. Cuma kalau misalkan gua di posisi Andy Lawrence, Berkesempatan ya. misalkan, kayaknya gua akan mengakhiri filmnya cuma ketika mereka kenalin aku Sore, mereka salaman, layar gelap, credit scene. Jadi nggak ada flashbacknya? Nggak ada. Lu bayangin jadinya apa ya, orang-orang tuh jadinya taunya kayak mereka akhirnya kenalan. Iya. Untuk pertama kalinya lagi. Dan bukan di pernikahannya. Bukan di pernikahannya. Jadi kayak it just happen. Dan akhirnya orang tuh jadi punya asumsi sendiri gitu loh. Menurut gue tuh jadi lebih menyenangkan. Dibikin open ending ya. Sebenarnya nggak open ending juga. Itu udah close, udah kelihatan bahwa mereka kenalan dan dua-duanya tertarik kan. Cuma nggak perlu yang dijelasin kayak mereka akhirnya sampai nangis atau apa tuh, menurut gue kayak ya jadi terlalu apa ya, diharfiahkan gitu, jadi tertulis. Tapi menurut gue menarik ada justru kalau tersirat bukan tersurat gitu. Menurut tapi gue. Argumen gue ya, sebelum kita kesini itu kita kan dikasih tahu kalau Joe ini mengalami kerinduan yang mendalam tapi nggak tahu terhadap apa dan siapa kayak gitu. Objeknya nggak tahu. Kalau misalnya endingnya dibikin kayak gitu, rasa kehilangan rindunya Joe ini jadi nggak ada artinya dong. Tapi kan dia udah kayak ngeliatin kayak ini dia orangnya. Kan ada kan yang pas di pameran tuh kan dia kayak ngeliatin kayak dia tuh kayak ada feelingnya ini gitu loh. Menurut gue nggak, ya balik lagi ya, gue lebih suka yang tersirat daripada yang tersurat. Karena sepanjang ini satu menurut gue kekurangan lagi. Ini agak mengganggu bagian menurut gue adalah kata-katanya yang kayak senja ada apa sih, ngomongin apa sih? Lupa lagi. Gue inget tuh. Tapi intinya dia nerima semuanya. Senja apa? Senja itu indah ya. Ya pokoknya kadang merah merekah bahagia itu. Atau hitam pekat sedih apa? Ya itulah. Terus, tapi sore selalu menerima. Langit selalu menerima senja. Nah, gitu deh. Semacam itu. Nah, itulah. Gue nggak tahu apakah kata-katanya yang buat gue terlalu cringe. Atau penempatan penggunaan kata-katanya yang menurut gue terlalu cringe. Karena jujur pas si siapa namanya, si Sorenya ngomong itu, begidik gue. Nonton pertama, nonton kedua begidik lebih parcel, kayak gue udah tahu kan. Ini line ini keluar. Gue setuju sih. Buat gue kurang nyaman. Dan kembali lagi, kalau misalkan itu munculnya ada di tulisan tangan doang. Yang di tulisan tangan, it's fine.
tulisannya Tetap si Joe ketika ya. diverbalkan, Diverbalkan. gue nggak tahu apakah karena cara membacakannya yang kurang atau gimana, atau mungkin gue udah terlalu muak puisi membawa kata-kata senja. Iya, senja-senjaan Senja sih. aja terus. Yang subuh kapan? Komplain. Ya maksudnya jadi ini loh, cheat code itu jadi bosen. Iya sih. Iya sama kayak jokesnya. Tapi konteksnya kan emang sunset. Benar. Tapi apakah tidak ada penggunaan kata yang lebih seru, yang lebih asik gitu? Maghrib. Bisa aja. Nggak, tapi yang pertama menurut gue Qobla debatable. asar. Ba'da asar. Qobla maghrib deh. Nggak, yang pertama tadi apa? Itunya endingnya, closingnya. Jadi patah sama statement lu di Conclave episode kemarin jadinya menurut gue. Apa? Karena di yang Conclave seingat gue kan pelepasannya apa? Penutupnya cuma ngelepasin kura-kura Iya. dan kurang pecah gitu. Ah. Sedangkan di situ ada suara riung dari luar kan. Mm-mm. Di sini kan malah lebih digambarkan harusnya klimaksnya lebih dapet. Benar. Iya. Tapi kayak gini. Kalau yang di Conclave itu tuh yang menurut gua kurang pecah adalah karena tidak ada munculnya dia ke halayak umum kan. Oh. Itu karena kalau menurut yang kemarin di Conclave yang gua protes kan kayak gue cuma pengen lihat si Pope barunya keluar menyapa masyarakatnya. Oke. Itu karena part itu nggak ada. Sedangkan kalau di nyata itu selalu ada. Part yang itu ada. Part Pope keluar terus menyapa umatnya lah gitu lah. Iya. Sedangkan kalau di sore ini dari awal itu tuh terlalu banyak yang tersurat dibanding yang tersirat. Oke. Berarti konsisten dong sampai akhir kalau gitu caranya. Ya, tapi buat ya kan ini kan preferensi lagi ya. Cuma buat gue tuh ini sebenarnya gue agak dilema gitu karena penonton kita aja dikasih yang tersurat sebanyak ini aja banyak yang kayak Masih ada ini apa misinterpretasi ya? Iya. Bukan misinterpretasi, ini tuh udah kayak nggak ngerti. Udah bingung udah. Ini film Ya, apa sih? soalnya kemarin gue sempet lihat komen gitu di kolom komentar TikTok gitulah. Jadi ada orang yang mereview film sore kayak film ini bagus dan bla 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 gitu. Di komen itu ada yang ngomong kayak, iya gue suka banget scene pas sore bangun terus langsung meluk Jo karena udah capek. Hah? Kenapa karena udah capek? Kan itu pertama kali dia baru bangun, baru dapat kekuatan time travel. Rumah rindu, Bukan bukan capek. setuju sama omongan lo, marketnya belum cukup. Iya. Kayak pilihan yang di Lawrence Karena di gini, sini bagus sih tersurat karena dikasih kayak gitu aja masih ada yang Nggak "Wah, ngerti, salah paham nih nggak gitu ngerti, ya kan. iya. Dari tadi lo bahas TikTok, ada teman cewek gue tuh beberapa orang bilang kayak jelek filmnya gue gak ngerti. Nah itu dia maksud Dan itu gue. gak cuma satu atau dua. Oh, iya. Iya. Banyak Ada berarti. berapa? Astagfirullah. Dan Maksudnya- Astagfirullah. kemarin gue scroll TikTok nih. Ada mbak bikin konten. Ini filmnya tentang apa? Tolong jelasin. Gue udah nonton kayak bingung. Akhirnya di komen tuh orang jelasin men. Ya Allah ya Rob, ya salam, ya Robbi. Enggak kok. Gimana ya? Mas Yandi Lawrence dengan segala hormat mohon rilis di OTT biar orang-orang bisa nonton lagi dan memahaminya sendiri gitu. Tunggu 100 hari lah Ya, minimal. ya, tunggu 100 hari udah turun, mohon rilis di OTT. Karena ya gitu sih. Karena filmnya bagus. Ya kan pada akhirnya preferensi pribadi gue Betul. aja gitu. Gue lebih suka yang lebih banyak ya tersurat nggak apa-apa. Cuma maksudnya di ending dikasih tersirat tuh buat gue akan lebih ngena. Yang kayak dia kayak udah aku Salaman sore aja. udah terus hitam tulisan sore credit roll. Buat gue tuh kayak ini sinema. Cuma gara-gara yang ting ya endingnya menurut gue terbantu banget sama. Tapi kalau nggak ada endingnya Sama kan nggak ada bara suara. suara-bara suara yang Oh sebelumnya kan ada, sebelumnya ada, nggak apa-apa. Ngomongin udah kelebihan kekurangan bla bla bla, ratingnya berapa? Buat langsung aja Lu. 4,5 gue. Lu 4,5. 4,5 gue. Gue 47. 47 gua karena gua agak mentolerir tadi kekecewaan gua. Iya. Ini film Indonesia, ini Yandi Lawrence membuat standar baru Iya. di film drama Indonesia. Iya. Gua nggak ada masalah, gua kasih di 4,5. 4,5. Gue di 47 sebenarnya gara-gara gue lebih suka cerita seperti film-film. Iya. Iya. Kayak itu masih paling bagus buat gue Tapi gitu. Oh iya. Tapi emang kalau masalah rapi-rapihin JSDF tuh lebih rapi sih. Menurut lo ya. Karena konsepnya mungkin juga nggak se ekstrim sore ya. Iya. Jadi eksekusinya tuh Nggak bisa kompleks. bisa sangat maksimal gitu. Dan karena shotnya semuanya di Indonesia, budgetnya bisa pas gitu. Bisa enak. Bisa Dimaksimalkan, enak gitu, bisa nah. dimaksimalkan gitu. Jadi kayak ya secara output pasti logikanya lebih bagus di SDF gitu. Iya, betul. Itu sih. TikTok approve gak sih?
Tidak. Orang pada bodoh. Kalian tuh membaca yang benar. Biar komprehensi kalian memahami seperti ginian. Jadi gampang. Jadi bisa menikmati karya-karya bagus. Menurut gua ini tuh udah mulai agak TikTok approve gitu. Enggak sih. Karena gini. Di TikTok ada orang minta jelasin. Orang-orang yang gue lihat lah konten kreator TikTok kan ada beberapa yang kita nonton gara-gara dia lucu doang, tapi kita tahu nih wah isinya gitulah, ngerti lah lu. Tapi mereka mengakui film sore ini bagus dan mereka paham gitu. Iya. Yang gue tangkap akhirnya at least nggak keseluruhan TikTok nih, nggak bisa tangkap gitu. Oh iya. Gitu. Jadi menurut gue kayaknya kalian kalau misalnya nonton TikTok terus kadang-kadang kalian ada nggak setuju sama ada yang opini di TikTok, berarti kalian masih bisa memahami film ini. Tapi kalau kalian nelen semua opini yang ada di TikTok, nggak cocok. Gitu. Ya intinya harus tahan nonton agak lama dan agak mikir mungkin ya. Agak mikir. Buat lu yang merasa perlu dipikirin kayaknya ya perlu mikir. 2 kali gue nonton, gak jarang gue denger penonton yang lain ngomong capek banget. Oh iya itu tadi yang kita baru ribut tadi. Dua-duanya dengerin itu. Oh gue yang pertama dua-duanya. Kalau gue tuh ini 2 kali nonton, satu di Blok M, satu di sini Bekasi. Gue sempat mendengar sayup-sayup ada yang kayak ini tuh apa sih? Iya. Itu bertanya lah. Gue yang pertama enggak. Gue yang cewek baru sendiri. tadi gue. Itu kenapa begitu? Belum beres nontonnya, gue juga gak tahu. Nonton aja dulu, gak usah nanya dulu. Kan gue sadar nih kayaknya di scene film Indonesia masih ada orang-orang gue nggak mau nonton film lokal. Nah, ini mungkin kita udah mengesampingkan masalah TikTok itu, kita tidak pedulikan mereka. Menurut gue sore ini adalah Interstellar-nya Christopher Nolan. Sore ini adalah Interstellar-nya Andy Lawrence gitu. Karena dia tuh kayak langkah awal untuk ini ya cara Andy Lawrence melihat sebuah film gitu loh. Eksplorasi itu seperti ini gitu. Begitu lu udah nyambung ke sore, itu kayaknya kalau ke JSDF tuh lebih gampang gitu. Tapi ya sebenarnya 1 Kakak 7 Ponakan tuh lebih mudah sih dipahaminya. Cuman eksplorasi itu nggak kayak sore aja menurut Tadi gua. kan sempat bahas kan kayak gimana kalau misalkan Andy Lawrence rilis filmnya pertama tuh si Keluarga Cemara. 1 Kakak 7 Ponakan. Ini siapa namanya? Sore baru JSDF. JSDF rame, yakin gue. Gak 600 kayak closingnya tuh. Gak 600.000. Kayaknya inget kan 600 ribuan deh. Kayak penontonnya gak segitu gitu. Kalau misalnya gue yakin 1 juta juga tembus. Lebih pasti. Kalau misal urutannya, kalau JSDF, ya kita harap JSDF di masa depan ada tayang ulang di bioskop ya. Gue ngarep sih itu gue mau nonton lagi sih. Gue berharap ada. Aku mau juga nonton di bioskop soalnya dan seru. Sama. Lu enggak kan? Enggak nonton gue. Masih Andi kalau nonton ya alhamdulillah ya kalau nonton. Alhamdulillah kalau nonton. Ya, kita kan berharap aja kita. Iya. Intro kita udah niat salah. Gue gak masalah dia nonton tuh seneng gue. Cuma kalau lu ngarep minta ditayangin buat lu doang. Ya enggak. Tapi gue mau ini nih. Gue mau ada satu harapan gue. Tolong ngerilis satu film yang untuk IMAX. Gue pengen ngeliat karya lu di IMAX. Oh yang gede gitu ya. Itu menarik sih. Itu harapan gue itu. Itu pasti peak experience. Ini harapan gue untuk Andy Lawrence. Perfilman Indonesia. Ya udahlah. Ini untuk Andy Lawrence dulu gue kayak ini betul lagi. Film ini peak experience buat gue nonton soal pasangan lu. Soal pasangan lu. Lu dinasehatin gak? Iya. Makanya berhenti sebat. Gue gak nyebat juga gila. Buat cowok-cowok yang nonton sama pacarnya atau sama pasangannya cewek, besar kemungkinan lu pulang-pulang akan kayak udahlah jangan ngerokok lagi, jangan minum-minum, jangan begadang gitu kan, carilah pergaulan yang baik-baik gitu kan, jagalah pacarmu ini, pasanganmu ini gitu, pasti ada tuh, pasti muncul. Tapi menyenangkan. Film sangat menyenangkan. Banyak jadi gue ngerasanya ya, bayangan gue setelah para pasangan itu nonton film ini, cintanya lebih tumbuh. Jadi lebih sayang mungkin. Lebih sayangnya. Iya. Menurut gua, lu nonton film ini sendiri itu juga enak banget. Lu gak punya pacar nih sekarang, lu gak punya significant others lah, lu gak tapi punya. Tapi lu punya sapi, nonton aja. Nonton sama sapi, goblok. Susah. Enggak, cuman info aja lu punya sapi, dia punya sapi.
lu menonton sendiri, wah ini film yang sangat bisa sekali lu nikmati sendiri karena lu bisa menikmati visual, audio, Acting. narasi, Actingnya bagus semua sih. dah itu aja udah. Visualnya kalau screenshot jadi wallpaper cocok, bagus. Oke. Enggak, landscape oke gitu loh. Landscape oke. Iya. Ada Tapi berapa? kalau jadi wallpaper ada sore lucu sih jadi agak wallpaper sih. pecah sih paling sih. Cuman Paling pecah paling ini hubungan kalau sore jadi wallpaper. ya jangan ada objek manusianya dong. Kan ada foto yang senja doang kok. Ada kayak cuman gunung-gunung Gue doang. pengen kayak film sore ada sorenya dong gitu. Ya udah. Ya udah. Atur Atur aja. Itu mah masalahmu aja. Mau suka Iya. cari gara-gara kan. Gimana Mas Tusik Lu ada last statement? 45. Sorry, gue kayaknya gue ralat. Kayak gue mau naruh di 43 sih. 43 turunin. turun. 43 tuh. 43. Kenapa tuh tiba-tiba turun? Ya tadi kayak gue Oh, iya, setelah gue ngomong memverbalkan bahwa kayak iya ya agak ada cringe-nya di puisinya, dan gue yakin pasti di luar sana akan ada laki-laki yang akan kayak membacakan itu lagi. No, No, bikin puisi sendiri ya, bikin puisi sendiri. Tapi jabak senja juga no. Kreatif lah. Iya. Kreatif. Banyak kata-kata lain yang lebih indah gitu. Lebih ya. estetik. Yang lebih bisa dieksploitasi. Enggak ada diksi estetik juga lagi males. Aduh. Udah. Kita closing aja, jangan lupa follow kita Di TikTok, Instagram, YouTube. Spotify, Apa lagi? dan YouTube. apa lagi? Thread. Apa lagi bang? Gue connect Facebook juga dari kemarin. Kepencet. Gue gak ngerti. Kan @anamorfilm gitu ya. Yoi. Paham. Oke. Jadi segitu aja. Thank you. Thank you, bye.